Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai 17. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan di buku Berani Mencintai. Ini bukunya, buku ketiga gue yang gue tulis. Jadi buat yang mau bukunya, pesan bukunya, linknya di deskripsi ya. Oke, kita lanjut aja. Pada subbab berikut ini kita akan ngomongin soal mencintai dan menikah karena terpaksa. Tidak ada namanya mencintai karena terpaksa. Karena mencintai itu berakar dari ketulusan dan keikhlasan. Jika terpaksa, namanya bukan mencintai. Begitu pula orang yang mengucap kata-kata cinta ke pacar padahal dalam hatinya cuma menginginkan kepuasan seksual. Itu bukanlah yang namanya mencintai. Jadi kalau di buku ini dijelasin oleh paman, karakter si paman, kalau nggak ada yang namanya mencintai karena terpaksa. Karena lagi-lagi pada pembahasan subbab pertama itu dijelasin oleh si paman bahwa cinta itu beda sama perasaan kayak suka, tertarik itu beda. Mencintai itu lebih daripada itu. Mencintai itu memang harus tulus dan keikhlasan itu. Jadi kalau misalkan kita terpaksa mencintainya ya itu bukan mencintai, itu mungkin hanya perasaan rasa suka, itu mungkin perasaan tertarik doang. Tapi cinta itu ikhlas dan ketulusan. Contoh dari terpaksa menikah karena diri sendiri adalah karena kesulitan ekonomi atau menjaga anak apabila sudah duda atau janda. Nah, tuh di buku ini juga dijelasin sekomprehensif itu loh. Sampai ngomongin duda, janda. Nah, itu contohnya ya dari menikah karena terpaksa. Tadi kan mencintai karena terpaksa. Kalau ini menikah karena terpaksa. Menikah karena terpaksa banyak ya. Salah satunya ya kesulitan ekonomi atau dipaksa keluarga gitu. Keluarganya banyak utang, terus anaknya dikorbanin, kan ada yang kayak gitu ya. Lanjut, tidak salah apabila menikah karena terpaksa. Yang disebabkan kebutuhan mendesak. Seperti kebutuhan ekonomi, menjaga anak, atau kebutuhan biologis. Jadi, menikah memang perkara yang sangat amat penting. Yang tidak boleh dimain-mainin. Itu pernikahan tuh, ibadah itu kan. Tapi kalau misalkan memang terpaksa, itu nggak masalah. Belum punya finansial, tidak bisa menjadi alasan seseorang tidak mau menikah. Karena tidak ada yang namanya kekurangan uang. Yang ada adalah kurangnya bersyukur dan takut akan kemiskinan. Ini mungkin poin yang cukup kontroversial bagi sebagian orang ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Coba kalau kalian ngelihat sendiri, banyak orang yang menikah walaupun dia fakir. Bukan miskin lagi ya, fakir. Tapi tetap menikah. Walaupun memang iya, gua akui ada orang yang menikah terus dari sama-sama miskin gitu, terus cerai gara-gara kesulitan ekonomi, itu juga ada memang. Cuma itu bukan berarti bagi orang fakir, bagi orang yang miskin itu nggak mau menikah gara-gara finansial itu nggak ada alasan sebenarnya. Kalau dia mau menikah ya. Jadi memang finansial itu bisa dicari bersama. Jadi maksud gue gini loh. Jangan kita baru mau menikah nunggu kaya, apalagi nggak berusaha itu nggak nikah ntar masalahnya gitu. Padahal lu pengen nikah. Pernikahan paksa tidak semuanya berjalan buruk, pasti ada yang berjalan baik. Nah, memang kebanyakan, mungkin banyak ya, gue nggak tahu kebanyakan atau banyak orang yang menikah paksa itu berjalannya buruk, tapi bukan berarti nggak ada yang baik. Ada loh kisah seorang yang memang dari awal tuh dia dinikahin paksa gitu sama keluarganya, sama adat lah, entahlah bagaimana. Tapi setelah dia menjalani pernikahan itu, tiba-tiba tumbuh rasa cinta di antara kedua mempelai itu, di antara suami istri itu. Untuk orang tua yang menikahi anaknya secara paksa, walau ada peluang si anak dan suaminya bisa bahagia nantinya, tapi ada juga risiko mereka tidak saling menyayangi apalagi jatuh cinta. Dan jika itu terjadi, apalagi sampai mempunyai anak,
itu bisa mengganggu kesehatan mental dan psikologis anak, dan itu sangat berbahaya. Jadi di video ini bukan berarti gua mengayokan untuk nikah paksa, enggak ya. Jadi di buku ini si karakter paman juga ngomong nih, hati-hati loh buat orang tua yang suka menikahi paksa anaknya. Kalau misalkan si anak dan suaminya, anaknya itu maksudnya yang perempuan ya, walau ada peluang anaknya dan suaminya bisa bahagia, tapi ada juga risiko mereka tidak saling mencintai. Ada juga tuh resiko yang kata gue bilang ya. Ada memang orang yang tadinya dipaksa menikah terus pas pernikahan terus jadi saling mencintai gitu pas sudah nikahnya. Tapi ada banyak juga orang yang nikah paksa akhirnya nggak ada rasa cinta gitu, nggak ada tumbuh rasa cinta di antara keduanya. Itu harus hati-hati orang tua tuh. Dan jika itu terjadi, apalagi sampai mempunyai anak dari hubungan walaupun dia nggak mencintai, tapi kan yang namanya suami istri ya, namanya kebutuhan biologis, pasti kan ya, banyak yang punya anak gitu ya. Itu bisa mengganggu kesehatan mental dan psikologis anak. Banyak kan yang dari pernikahan paksa terus dia punya anak dan mereka akhirnya cerai. Si orang tua ini, anaknya gimana tuh? Lu nggak mikirin kan sampai situ kan? Orang yang menikah karena hanya ingin harta, tahta, dan status sosial itu termasuk pernikahan paksa. Ia telah dipaksa dan diperbudak oleh nafsunya sendiri. Jadi kalau misalkan ada orang yang menikahi orang kaya yang memang karena niatnya pengen ngincer kekayaannya doang gitu ya, dan memang niatnya pengen ngincer tahtanya, itu memang pernikahan paksa. Memang bukan dipaksa sama orang tua, memang bukan dipaksa oleh masyarakat, tapi dipaksa oleh dirinya sendiri. Dipaksanya lewat nafsunya. Nafsunya bilang, weh, tuh ada cowok tajir melintir, walaupun lu nggak suka, nikahin aja, ntar kalau mati lu bisa ambil hartanya. Waduh, itu kan parah, itu udah diperbudak nafsunya sendiri itu. Nah, itu termasuk nikah paksa. Itu aja rangkuman dari buku Berani Mencintai pada episode kali ini. Jangan lupa dibeli bukunya, ya kan? Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. And have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.